Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini kita akan belajar bersama Pak Tommy. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita masuk kepada tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, khususnya pada materi matematika. Oke, mari kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah kalian mampu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung bilangan caca. Baik, mari kita lanjutkan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Sifat pertukaran hanya dapat dilakukan untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Sifat pertukaran pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Lalu sifat pertukaran pada perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Baik, mari kita lanjutkan. Untuk menentukan sifat pertukaran atau komutatif pada penjumlahan, Bapak akan memberikan contohnya ya. 35 ditambah 15 sama dengan 50. 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi, 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35, yang hasilnya sama-sama 50. Lalu contoh yang kedua, 120 ditambah 930 sama dengan 1050. 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Untuk menentukan sifat pertukaran komutatif pada perkalian, contohnya 3 dikali 4 sama dengan 12. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi, 3 dikali 4 sama dengan 4 dikali 3 sama-sama hasilnya 12. Lalu contoh yang kedua, 12 dikali 15 sama dengan 180. 15 dikali 12 sama dengan 180. Jadi, 12 dikali 15 sama dengan 15 dikali 12 sama-sama hasilnya 120. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Kita masuk contoh pada soal cerita. Contohnya begini. Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Sedangkan Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Nah, mari kita jawab bersama-sama. 500 ditambah 610 sama dengan 1110. Jadi, jumlah kacang merah Dayu dan Siti sebanyak 1110 butir. Lalu kalau kita balik bagaimana? 610 ditambah 500 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti masih 1110 butir. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Kesimpulannya adalah 500 ditambah 610 sama dengan 610 ditambah 500 sama dengan hasilnya sama-sama 1110. Nah, itu untuk contoh yang pertukaran
dalam penjumlahan. Ya, mari kita lanjutkan. Kita masuk contoh soal cerita dari pertukaran atau komutatif pada perkalian. Contohnya begini. Denny membeli 8 buah permen. Harga satu buah permennya itu Rp50. Berapa Denny harus membayar permennya? Kita bahas bersama ya. 8 dikali 50 sama dengan 400. Jadi Denny harus membayar Rp400. Kalau kita balik, 50 dikali 8 sama dengan 400. Jadi Denny pun harus membayar Rp400. Jadi kesimpulannya, 50 dikali 8 sama dengan 8 dikali 50. Hasilnya sama-sama 400. Ya. Karena itu memakai rupiah, jadi kesimpulannya memakai Rp400. Begitu. Sampai sini paham? Kita lanjutkan lagi ya. Kesimpulannya, sifat pertukaran komutatif hanya dapat dilakukan untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Sifat pertukaran pada penjumlahan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sifat pertukaran pada perkalian A dikali B sama dengan B dikali A. Jelas? Sampai sini paham ya? Yo, mari kita lanjutkan lagi. Tugas dari Pak Tommy yaitu mengerjakan dari buku ESPS Matematika halaman 26, latihan 11, nomor 1 sampai dengan 3. Kerjakan dengan soalnya ya di buku latihan matematika. Seperti biasa, untuk kelas 3A dikirim ke WA Pak Tommy. Dan kalau kelas 3B dikirim ke WA-nya Ibu Ella. Oke. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, patuhi nasihat orang tua di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.